Salam sahabat STMJ yang terkasih. Kita coba lagi hari ini bersama saya Yulianti Kristina. Semoga Anda semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam keadaan sehat dan selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Saya terkesan dengan ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong kita?" Refleksi saya, terkadang saya merasa doa-doa saya mungkin belum dijawab sama Tuhan. Tetapi kita harus selalu tekun dalam hal doa. Permasalahannya, apakah orang percaya bahwa Allah itu baik jika hakim yang lain saja mau mengabulkan permohonan dalam perkara, apalagi Tuhan kita yang penuh dengan belas kasih. Berdoa dengan terus-menerus kepada Tuhan bukan supaya Allah mau mendengarkan apa yang kita inginkan, tetapi melatih bagaimana kita menjalin relasi dengan Tuhan. Doa merupakan ungkapan iman. Jadi bukan hanya karena keinginan kita semata, tapi karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Saya mau sharing dari kisah saya. Awal Juli 2021 yang lalu, keluarga mama dan tante terpapar COVID. Hal ini ketahuan dari kematian paman yang positif COVID. Jadi, saya memeriksakan semua yang berkontak erat dengan almarhum. Saya membawa mama dan tante periksa ke rumah sakit Elizabeth. Karena saya harus mengkondisikan selama mereka dalam isolasi mandiri, mereka mendapat obat dan vitamin. Saya mengantar mereka, saya berdoa dalam hati, karena sejujurnya saya bukan orang yang terpapar COVID, tapi saya harus mengantar mereka yang positif COVID untuk berobat. Tahu sendiri, di rumah sakit pasti banyak orang-orang yang terpapar COVID. Seperti contoh, saat saya sedang menulis registrasi pendaftaran, sebelah saya juga sedang positif. Saat saya mengantar tante saya untuk periksa laboratorium di lantai 2, di ruang tunggu juga ada 2 orang yang sedang positif. Saya berdoa dalam hati, "Ya Yesus, lindungi dan jaga saya buat keluarga. Amankan saya, semoga saya tetap sehat selalu." Sampai akhirnya saya mengkondisikan mereka pulang ke rumah, dan saya juga menjalani masa karantina karena saya berhubungan dengan orang yang positif. Saya berpikir bagaimana saya harus menyediakan makanan buat mama dan tante, sedangkan saya juga karantina. Saat saya sudah tidak dalam keadaan bisa berpikir, saya hanya berdoa semoga Tuhan memberi yang terbaik dan mau membantu serta menolong saya. Saat saya sudah lelah, saya hanya berpikir bahwa saya akan mengusahakan mengirim makanan dari Purwokerto ke Wangon. Saya mendapat telepon dari keponakan saya. Dia memberitahu bahwa ada orang pelayanan yang tinggal di Wangon yang akan memberi dan mengirimkan makanan kepada mama sama tante selama mereka dalam pantauan isolasi mandiri. Saat itu saya langsung bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu benar-benar menjaga saya. Tuhan itu benar-benar mengerti apa yang saya butuhkan. Saya tak pernah khawatir bersama Tuhan, karena saat saya sepertinya tak ada harapan, saya percaya Dia selalu menjaga saya. Demikian sharing saya yang membuat saya yakin bahwa ketika berdoa dan ketika kita menyerahkan diri ke dalam penyelenggaraannya, kita tahu Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik buat kita. Semoga kita mampu berdoa sebagai orang yang sungguh beriman. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.